Oke, kali ini kita akan membahas turunan implisit. Ya, perhatikan saya berikan dua contoh soal di sana untuk memudahkan kalian dalam belajar. Yang pertama ini sederhana. Jadi biasanya turunan implisit ini digunakan kalau fungsinya tidak eksplisit. Ya, fungsi eksplisit itu seperti apa? Fungsi eksplisit misalkan fx sama dengan x kuadrat. Ini eksplisit dalam x gitu. Yang ini kan tidak eksplisit gitu. Jadi biasanya dalam bentuk persamaan. Nah, kita diminta mencari dy dx atau turunan y terhadap x. Bagaimana caranya? Perhatikan, persamaan ini kedua ruas gitu. Kita akan turunkan terhadap x. Jadi ada ddx terhadap x kuadrat plus y kuadrat di ruas kiri, kemudian di ruas kanan ddx terhadap 4. Jadi masing-masing ruas berikan ddx dulu. Nah, kemudian kita punya sifat turunan karena ini penjumlahan berarti bisa dipecah gitu. Sifat turunannya bisa dipecah, ini berarti ddx x kuadrat plus ddx y kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan ini fungsi x kuadrat, fungsi dalam x, turunkan terhadap x seperti biasa, hasilnya 2x. Nah, kemudian di sana muncul dy kuadrat dx atau ddx dari y kuadrat. Padahal yang kita butuhkan adalah dy dx gitu ya. Turunan y terhadap x itu adalah dy dx. Kita perlu memunculkan dy dx. Idenya seperti ini. Karena ini fungsi dalam y kuadrat, nah, kita langsung lakukan ini aja, dy kuadrat dy, fungsi dalam y kuadrat berarti di sana munculkan dy. Dy muncul di bawah berarti sisanya harus muncul dy juga, harus dikalikan dy, seperti pembagian itu. Jadi dy kuadrat dy dikali dy dx. Toh yang merah ini kalau misalkan seperti perkalian itu kan bisa kita coret, jadi akan sama dengan yang di atas ini. Nah, dari situ ini 2x tetap. Nah, ini turunan y kuadrat terhadap y. Y kuadrat turunkan terhadap y berarti 2y. Y kuadrat turunkan terhadap y 2y. Dan ini dy dx. Pindah ruas 2x-nya. Kemudian dibagi dengan 2y. Dia akan menghasilkan dy dx sama dengan negatif x pangkat. Negatif x dibagi dengan y. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua. Ini sedikit lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Nanti kita akan lihat. Ini xy kuadrat dikurangi 1 sama dengan e pangkat x. Jadi yang menyebabkan kompleks sebenarnya bukan di ruas kanannya, tetapi malah di sini nanti. Ada perkalian dua fungsi xy kuadrat. Nah, sama seperti tadi ddx di kedua ruas gitu. Kemudian perhatikan ini. ddx xy kuadrat tetap ddx xy kuadrat, kemudian 1 turunkan terhadap x, ini konstan berarti 0. Ini e pangkat x turunkan terhadap x tetap e pangkat x. Nah, selanjutnya ini yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ini sebenarnya adalah uv aksen gitu ya. Nah, kalau uv aksen ya jadinya apa? Uv aksen itu berarti ini adalah U aksen V ditambah UV aksen. Jadi ini turunan dari perkalian fungsi. Jadi UV aksen, kita gunakan ini, U aksen V plus UV aksen. Nah, penulisannya seperti ini. Ini dua fungsi. Pertama X. Yang satu berarti ddx terhadap Y kuadrat. Gantian, Y kuadrat ddx dari X. Saya rasa kalian paham di sini. Ini sama dengan e pangkat x tetap, ruas kanannya tetap sama. Kemudian di sini, nah kenapa bentuk ini menjadi bentuk yang ini, gitu ya? Ini idenya sama dengan yang di sini. Perhatikan, x-nya tetap, kemudian dy kuadrat ini dy kuadrat dx, ini di sini ada dy kuadrat dx. Ini hasilnya nanti 2y dy dx. Jadi idenya sama dengan ini, idenya sama dengan yang di sini. Jadi saya langsung aja karena sudah kelihatan di sana. Ini silakan dipahami lagi. Nanti menjadi 2xy dy dx. Ada x-nya karena di sini ada perkalian dengan x. Nah, yang ini dx dx hasilnya 1, berarti tinggal
Y kuadrat. Ini sama dengan E pangkat X. Nah, yang dicari adalah dy dx. dy dx. Berarti ini E pangkat X, ini pindah ke kanan dulu menjadi min Y kuadrat, kemudian dibagi dengan 2XY. Jadi silakan dicermati kembali, dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan segera ditanyakan, atau mungkin ada konfirmasi di sini. Silakan. Terima kasih.